Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa, dari kita bangun tidur sampailah kita saatnya tidur. Bahkan dalam keadaan tidur itu pun adalah bahagian daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Coba bayangkan bahwa ada orang yang diberikan kehidupan tapi dia sangat sulit untuk bisa tidur gitu ya. Bahkan banyak orang yang harus mencari cara bagaimana biar bisa tidur gitu ya. Ada orang yang mendengarkan nyanyian misalnya baru dia tertidur, atau kadang-kadang ada orang yang melakukan minum obat biar bisa tidur dan seterusnya banyak. Maka Allah yang maha baik itu, Allah yang maha sempurna itu yang tahu tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan. Maka kebaikannya Allah itu luar biasa. Maka nikmat yang Allah berikan itu amat besar terhadap kita. Maka senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan di setiap syukur yang kita lakukan. Maka setiap nikmat yang Allah berikan, maka pergunakanlah nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu diberikan, waktu kesempatan, gunakanlah waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, pertemuan kita kali ini, yaitu kita membahas tentang pelajaran kita, yaitu fikih ya, bab fikih, di mana kemarin sudah Bapak rinci, kita buat rinci-rincian ya di situ, bahwa ada yang disebut taharah itu, bahagian-bahagian dari taharah adalah salah satunya alat ya, apa? Alat untuk taharah. Ada cara taharah gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan kaifiyat taharah gitu ya, atau bersuci, bertaharah. Maka kemarin itu di pembahasan kita tentang alat taharah. Apa alat-alat taharah yang bisa dilakukan untuk menghilangkan hadas ataupun najis? Maka di situ ada air, ada batu, ada daun-daun, ada tanah, begitu ya. Itu sebagian alat-alat yang dijadikan untuk bersuci. Tetapi tentu dengan beberapa kaedah atau cara, kapan saatnya dilakukan daun, kapan saatnya dilakukan tanah dan seterusnya. Tentu ada caranya, mekanismenya untuk melakukan itu. Baik, pertama adalah alat yang paling sempurna atau paling biasa dilakukan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis adalah air. Ya, air. Tentu ketika berbicara tentang air ini, maka kita pun bisa berpikir, bisa membayangkan air apa aja yang bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Karena tidak semua air ya
yang bisa menghilangkan hadas dan najis. Maka air itu kita akan bagi. Yang pertama disebut dengan air yang mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Selain airnya suci, dia juga bisa mensucikan hadas dan najis. Karena ada nanti air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, tidak sah untuk menghilangkan hadas dan najis. Dan ada air yang memang kondisinya sama sekali tidak boleh ya digunakan, yaitu air yang bernajis, tidak bisa, semata-mata tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Baik, ada yang disebut dengan air yang musammas atau air yang panas, gitu ya, dipanaskan matahari. Itu nanti sifatnya itu makruh ya, mempergunakan air itu. Boleh nggak dia digunakan untuk bersuci? Pada dasarnya boleh ya. Tapi ada yang makruh nantinya. Baik teman-teman semuanya, yang pertama kita bahas tentang air. Air yang pertama air yang suci dan mensucikan. Artinya airnya suci dan hukum airnya bisa menghilangkan hadas dan najis. Nah, air ini ada 7 golongan air. 7 golongan air yang bisa atau yang dikatakan dia suci lagi mensucikan. Artinya air ini sah ataupun bisa dihukumkan untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang pertama ada air sungai misalnya. Ada air sungai, kemudian ada air laut, kemudian ada air sumur, kemudian ada air embun, kemudian ada air mata air, kemudian ada air salju, ya, ada air salju, ya. Kemudian ada air hujan, ya. Maka ketujuh air ini bisa menghilangkan hadas dan najis. Ya, air laut misalkan, ya, air laut itu bisa menghilangkan hadas dan najis sekalipun mungkin rasanya asin gitu ya, berubah dari kebiasaan sifat rasa dari air yang tawar tiba-tiba dia asin gitu ya. Dan ini pernah dilakukan oleh para sahabat dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena mereka sudah sampai di menaiki perahu atau kapal, kemudian mereka kehabisan air sehingga mereka melakukan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar menggunakan air laut. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, fa in tawadda'na bihi a'tishna afatanawadda bima'il bahri. Ya Rasul, kami kehabisan air, sudah kehabisan air mereka, kemudian mereka hendak ingin berwudu, kemudian dengan air yang ada, air laut itu. Maka mereka bertanya, apa tawaddu bima'il bahri, bolehkah kami atau bisakah wudu kami itu sah enggak kira-kira dengan menggunakan air laut? Maka kata Rasulullah, huwa tahuru ma'ahu wa hillu maitatuhu. Air laut itu air yang suci, bahkan waktu maitatuhu, dan bahkan binatang atau ikan yang ada di dalam laut itu sendiri juga suci, bisa dimakan. Baik, itu sebagiannya air laut. Kemudian ada air sungai, ya, ada air sungai, ya, ada air perigi atau air sumur, ya. Kemudian ada air mata air, kemudian ada air salju, kemudian ada air embun,
kemudian ada air hujan gitu ya. Maka ketujuh-tujuhnya bahagian daripada air yang mutlak, itu air yang suci lagi mensucikan. Lalu bagaimana dengan air ini ketika berubah sebahagiannya, ya disebabkan benda yang suci, misalnya air sumur atau air kolam gitu ya, air kolam yang dibendung misalnya, ya yang air yang dibendung misalkan dari sungai kemudian dibuat dari kolam dan seterusnya, sehingga dia menggenang, air yang menggenang, kemudian diliputi oleh kiambang, ya, atau daun-daunan lah misalkan, berjatuhan daun-daunan sehingga kelihatan warnanya berubah, gitu ya, berubah, tidak jernih lagi. Maka bagaimana hal-hal seperti ini? Maka karena dia adalah air yang mutlak, maka tidak merubah kesuciannya sekalipun merubah warnanya disebabkan benda-benda yang jatuh di atasnya seperti kiambang ataupun dadaunan misalnya. Maka airnya tetap suci, ya, tetap mutlak suci, boleh dilakukan menghilangkan hadas dan najis. Begitu juga dengan air-air yang lain, air hujan misalnya, ya, air yang hujan jatuh dari langit kemudian ditampung atau dari pancuran kita gunakan untuk menghilangkan hadas kecil, bahkan hadas besar juga, maka dibolehkan, dibenarkan dan sah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Baik, itu kajian atau tema saat ini tentang air. Kemudian ada air yang suci tetapi tidak bisa menghilangkan atau mensucikan, ya, hukumnya tidak bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Tetapi dia suci, airnya suci, tetapi tidak berhak atau tidak dihukumkan dia menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Apa itu? Air yang berubah dari 3 sifat air disebabkan benda yang suci merubahnya, ya. Misalnya yang pertama, air yang berubah disebabkan masuknya benda yang suci, ya, yang merubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya, gitu ya, tapi dengan benda yang suci. Contoh misalnya air yang dicampur dengan teh atau kopi, gula, maka airnya suci, ya, tidak disebut air yang bernajis. Kenapa? Karena benda yang masuk, yang campurannya itu adalah benda yang suci, maka disebut dengan dia adalah air yang suci, tetapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, begitu ya, atau menghilangkan najis, gitu ya. Atau misalnya air Coca-Cola misalkan, Sprite dan seterusnya, air yang sudah bercampur dengan benda-benda yang suci, dan itu airnya suci, tetapi hukumnya tidak dibolehkan atau tidak sah untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, bahkan najis, gitu ya. Mau misalkan buang air kecil, buang air besar, menggunakan air itu tidak dibenarkan, gitu ya. Kemudian ada juga air yang suci tetapi tidak mensucikan ini, ya, tidak sah untuk menjadikan bersuci, menghilangkan hadas kecil, hadas besar atau najis. Air yang asli, ya, atau air yang dari pohon atau buah, gitu ya, yang memang sudah ada rasanya, ya, berubah, ada bagian rasa. Contoh air kelapa misalkan, atau air buah yang lain. Air kelapa itu suci tetapi tidak bisa dihukumkan, tidak memiliki hukum untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar atau najis. Begitu juga dengan yang lain, buah-buah yang lain, buah jeruk misalkan, yang diperas banyak sampai 1 gelas, 1 botol, 1 ember, sekalipun dia lebih dari 2 kulah misalkan. Atau air kelapa diambil, potong beberapa pohon kelapa atau 1 kebun, 2 kebun, 3 kebun misalkan, sekian hektar buah kelapa, diambil, dibuka, airnya dikumpulin misalnya,
sampai melebihi dari batas 2 kullah atau berapa kubik misalnya, sampai kayak kolam renang misalnya, sekalipun seperti itu tetap dia dikatakan air yang suci, tetapi tidak sah untuk digunakan untuk bersuci. Baik, begitu ya teman-teman yang bisa. Yang dua ini ya. Yang satu lagi nanti air yang suci, satu lagi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Tadi ada air yang suci tetapi tidak bisa dihukumkan untuk bersuci atau menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama tadi yaitu air yang berubah rasanya, baunya, warnanya disebabkan oleh benda yang suci. Ya, maksudnya benda-benda suci dia tetap suci, tetapi tidak boleh mensucikan. Yang kedua, air buah, ya, air yang asli semula jadi dia memang berubah ya, rasanya, baunya dan seterusnya. Tetapi sebanyak apapun dia tetap tidak dikatakan air yang bisa hukumnya menghilangkan hadas kecil dan hadas besar dan najis, tetapi dia dikatakan suci, air yang suci. Yang ketiga yaitu air yang sedikit, ya. Air yang sedikit atau yang kurang dari 2 kullah tetapi dijatuhi najis, atau begini, air yang berubah dijatuhi oleh najis atau berubah dia, salah satu sifat dari air, bau, rasa, warna berubah, sekalipun misalnya kotoran apa yang jatuh ke situ atau benda-benda yang bernajis jatuh gitu ya, tetapi dia kurang dari 2 kullah, kurang dari ukuran 2 kullah, maka ketika dia dijatuhi najis sementara airnya kurang dari 2 kullah itu, maka hukum air itu adalah tetap suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci gitu ya. Tidak sempat mungkin berubah warnanya sampai kelam dan tidak, tetapi dia sudah dijatuhi najis misalnya ya. Tidak ada contoh, misalnya ada air yang kurang dari 2 kullah misalkan, tiba-tiba ada anak kecil ya, anak kecil pipis sembarangan, di pipisnya ada ember misalkan, satu ember misalkan yang kurang dari 2 kullah, ada 1 ember sudah diisi air, tiba-tiba datang anak kecil sembarangan ya, sambil enak-enakan dia melepaskannya, kena ke air itu ya, sekalipun misalnya tidak semuanya ya, tidak semuanya, hanya misalnya beberapa bercikat terus di situ, dan air itu sudah dikatakan air yang bernajis, tapi sekalipun tidak berubah, tapi karena dia sudah dijatuhi najis, maka dia disebut dengan air yang tidak boleh dijadikan hukumnya untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, apalagi najis ya. Baik teman-teman, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Untuk keterangan berapa sih 2 kullah itu berapa gitu, insya Allah minggu depan kita akan bahas di bab tentang air yang dijatuhi najis atau air yang bernajis. Di situ nanti kita akan bahas. Baik teman-teman, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita dan juga menambahkan keimanan kita, amal kita, memperbagus amal kita, kemudian memberikan kita jiwa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala demi memperbagus amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui ilmu-ilmunya, tahu mana yang sah, mana yang tidak, mana yang bernajis dan mana yang tidak, agar tidak sembarangan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf.